Halo sahabatku, cerita Momo di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siapkah kalian untuk diseret ke dalam kisah yang akan menguji batas kesabaran, memicu emosi, dan membuktikan bahwa seorang istri yang dianggap bodoh ternyata adalah seorang ratu strategi yang paling cerdas? Kisah kali ini berjudul, Suami diam-diam memberikan kartu kreditku untuk ibu mertuaku yang serakah. Aku tak sebodoh itu. Ini adalah kisah tentang Fiona, seorang istri yang diam, bukan karena tak tahu, melainkan karena ia sedang menyiapkan kehancuran yang tak terhindarkan bagi suami dan ibu mertuanya. Mereka pikir mereka bisa menguras hartanya, tapi mereka tidak tahu bahwa Fiona sudah mengunci semua pintu, dan membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang dia rancang sendiri. Sebelum kita tenggelam lebih dalam ke dalam babak pertama yang penuh ketegangan ini, yuk like video ini, subscribe channel Cerita Momo untuk kisah-kisah emosional lainnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, nama, asal kota kalian, dan kata, hadir. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat-sahabatku menonton. Siap? Kita mulai sekarang juga. Mari kita saksikan bagaimana Fiona menunjukkan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan senjata paling mematikan. Fiona bukanlah tipe wanita yang mudah terkejut. Apalagi di usia matangnya sebagai seorang direktur keuangan di perusahaan startup yang ia dirikan sendiri. Karakternya terbentuk dari ketenangan yang dingin, kecermatan dalam setiap angka, dan kemampuannya membaca situasi yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Namun, malam itu, saat ia berdiri di balik pilar ruang keluarga yang temaram, sepotong kalimat yang ia tangkap dari percakapan samar suaminya, Fajar, dan Ibu Wati, ibu mertuanya, berhasil menusuknya lebih dalam daripada ribuan kerugian bisnis. Suara Fajar terdengar santai, bahkan cenderung meremehkan, seolah sedang membicarakan hal sepele seperti menguras air di bak mandi. Pakai saja Bu, sepuasnya. Wanita bodoh itu, Fiona, gak bakal tahu. Selama ini dia sibuk sama perusahaannya, mana sempat dia mengecek kartu yang saldonya sudah kami atur otomatis dari rekeningnya. Fiona merasakan dingin menjalari punggungnya, bukan karena AC yang terlalu dingin, melainkan karena pengkhianatan yang baru saja ia dengar. Wanita bodoh. Itu adalah julukan yang selama ini dilekatkan padanya oleh Fajar dan Ibu Wati, julukan yang ia biarkan saja demi menjaga perdamaian yang rapuh di rumah itu. Mereka selalu mengira bahwa kesibukan Fiona di luar adalah bukti ketidakpeduliannya terhadap hal-hal domestik, termasuk keuangan rumah tangga, sebuah asumsi fatal yang kini menjadi dasar dari rencana jahat mereka. Fiona ingat betul kartu yang mereka bicarakan. Itu adalah kartu kredit platinum dengan limit tak terbatas, terhubung langsung ke rekening utama perusahaan yang hanya Fiona dan seorang manajer keuangannya yang bisa mengakses. Kartu itu jarang ia gunakan untuk keperluan pribadi, sengaja ia simpan sebagai cadangan darurat, dan belakangan ia sadari bahwa kartu itu hilang dari dompetnya. Ia sempat berpikir ia salah menaruhnya atau jatuh di kantor. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa tangan suaminya lah yang mengambilnya. Ibu Wati tertawa, tawa yang penuh keserakahan dan kepuasan. Bagus, Jar. Ibu sudah lama kesal melihatnya berlagak kaya, padahal yang kaya itu kan kamu, anak ibu. Malam ini ibu mau langsung pakai untuk membeli tas yang ibu incar itu. Ibu sudah bilang ke teman-teman arisan kalau ibu mau pamer tas baru. Ambil saja, Bu. Uangnya kan uang kita juga. Sahut Fajar dengan nada meyakinkan, padahal ia tahu persis bahwa sebagian besar aset yang mereka miliki, termasuk rumah mewah yang mereka tinggali, adalah hasil jerih payah Fiona dan warisan dari mendiang ayah Fiona. Fajar hanyalah seorang manajer di perusahaan Fiona, dengan gaji yang ia terima dari Fiona sendiri. Fiona, yang selama ini selalu siap dengan reaksi cepat dan argumentasi logis dalam rapat board perusahaan, kini memilih untuk diam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya yang berdebar kencang, dan mundur perlahan, seolah ia tidak pernah ada di sana. Fiona kembali ke kamar tidur seolah baru saja dari dapur mengambil minum, menjaga ekspresinya agar tetap netral, tidak menunjukkan sedikitpun retakan dari benteng pertahanannya. Di balik keheningan itu, otak Fiona bekerja jauh lebih cepat daripada biasanya. Ia menyadari bahwa situasi ini bukanlah sekadar perselingkuhan biasa atau pertengkaran kecil soal uang belanja. Ini adalah pengkhianatan terstruktur yang melibatkan suaminya, ibu mertua, dan aset-aset masa depannya. Jika ia mengonfrontasi mereka sekarang, mereka akan panik, menyangkal,
dan mungkin saja menghapus jejak kejahatan mereka. Fiona tidak mau itu terjadi. Ia ingin mereka merasa aman, sangat aman, sampai mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan lurus menuju jurang yang dalam. Malam itu, Fiona berbaring di samping Fajar yang sudah terlelap, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan melakukan pengecekan mendetail. Benar saja, ada 2 transaksi mencurigakan dalam 3 hari terakhir, totalnya mencapai ratusan juta rupiah, semua menggunakan kartu kredit platinum itu. Transaksi itu dilakukan untuk pembelian perhiasan mahal dan down payment untuk paket wisata mewah. Fiona segera mengirim pesan kepada Pak Haris, pengacara kepercayaannya yang juga seorang penasihat hukum perusahaannya. Pak Haris adalah sosok yang sangat ia percayai dan terkenal karena kecerdikan serta integritasnya. Pesan Fiona singkat dan penuh kode, aset darurat. Mohon bersiap. Saya akan kirimkan detail transaksi mencurigakan. Kita mulai hari ini, jangan ada yang tahu. Keesokan harinya, Fiona berpura-pura seperti biasa. Ia mencium Fajar di dahi, menyapa Ibu Wati dengan senyum tipis yang ia paksa, dan pamit ke kantor. Tidak ada yang tahu bahwa Fiona tidak pergi ke kantornya yang biasa. Ia pergi ke kantor Pak Haris. Di sana, Fiona menunjukkan semua bukti. Pak Haris, yang mendengar cerita Fiona, terdiam sejenak. Ini bukan sekadar pencurian, Nyonya Fiona. Ini adalah penyalahgunaan wewenang dan niat jahat yang terencana. Kita harus bertindak cepat. Tapi, saya setuju dengan Anda, konfrontasi langsung akan merusak rencana kita. Fiona mengangguk. Saya tidak mau uang saya kembali, Pak. Saya ingin mereka membayar lebih mahal dari itu. Mereka memanggil saya bodoh. Saya akan membuktikan bahwa aku tak sebodoh itu. Saya ingin mereka menikmati kekayaan palsu itu sampai ke puncaknya, dan saat itulah saya akan menarik mahkota itu dari kepala mereka. Pak Haris menggarisbawahi beberapa poin utama dalam transkrip percakapan dan daftar transaksi yang diberikan Fiona. Paket wisata mewah ini, Bali, dengan biaya villa dan penerbangan kelas 1 yang sangat fantastis. Ini pasti dengan orang ketiga, Nyonya, bukan sekadar liburan ibu dan anak. Fiona menarik napas lagi, rasa sakitnya kini mulai bercampur dengan amarah dingin. Saya menduga begitu. Fajar belakangan ini sering sekali pulang malam dengan alasan pekerjaan. Saya yakin ini adalah Lala, seorang influencer yang sering ia sebut-sebut. Pak Haris tersenyum tipis. Sebuah senyuman seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Sempurna. Kita akan biarkan mereka berlibur. Biarkan mereka menggunakan kartu itu semaksimal mungkin. Sementara itu, kita akan bergerak senyap. Pertama, kita harus mengamankan semua aset inti Anda. Kedua, kita harus mengatur jebakan di rekening utama. Rencana pun disusun. Fiona memberikan wewenang penuh kepada Pak Haris untuk mengaudit dan memblokir secara permanen semua akses Fajar ke aset perusahaan dan rekening pribadinya, kecuali rekening kecil yang sengaja ia sisakan untuk Fajar sehari-hari. Ia juga mengatur transfer darurat semua saldo tabungan utamanya ke rekening lain yang hanya bisa diakses olehnya dan Pak Haris. Yang paling krusial, mereka mengatur sebuah trigger khusus pada kartu kredit platinum yang sedang digunakan Ibu Wati. Pengaturan ini akan membuat saldo kartu itu berubah menjadi 0 secara tiba-tiba pada tanggal yang sudah mereka tentukan, yaitu 1 jam setelah Fajar, Ibu Wati, dan Lala check-in di villa mewah di Bali. Rekening pribadi Fajar pun akan disisakan dengan saldo yang sangat kecil, membuatnya tak berdaya saat darurat. Fiona kembali ke rumah sore itu dengan wajah lelah. Sama seperti Fiona yang dikenal Fajar dan Ibu Wati selama ini, wanita karir yang sibuk dan sedikit naif dalam urusan rumah tangga. Ia bahkan menawarkan diri untuk memasak makan malam, membuat Fajar dan Ibu Wati semakin yakin bahwa rencana mereka berjalan mulus. Ibu, apa kabar tas barunya? Tanya Fiona santai saat makan malam, sengaja memancing. Ibu Wati langsung memegang erat tas barunya yang ia letakkan di samping kursi. Oh, ini hadiah dari teman lama ibu. Kebetulan sekali ibu ingin membelinya. Ibu Wati tertawa gugup, melirik Fajar sejenak. Fiona tersenyum tulus, senyum yang sama sekali tidak mencerminkan badai yang sedang ia siapkan di balik punggung mereka. Wah, bagus sekali, Bu. Cocok dengan ibu. Nikmati waktu singkat kalian,
bisik Fiona dalam hati. Karena sebentar lagi, ibu akan kehilangan segalanya, termasuk anak kesayangan ibu. Fiona melihat Fajar. Wajah suaminya itu dipenuhi rasa bersalah yang tertutup oleh arogansi. Fajar tidak tahu bahwa keheningan Fiona bukanlah kebodohan, melainkan jeda sebelum sebuah hantaman yang tak terhindarkan. Fiona membiarkan mereka dalam kepuasan palsu mereka, menghitung mundur hari menuju liburan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Masa 3 hari sebelum keberangkatan Fajar, Ibu Wati, dan Lala terasa seperti sebuah tarian koreografi yang rumit bagi Fiona. Di permukaan, ia adalah istri dan menantu yang patuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan membantu Ibu Wati memilihkan beberapa pakaian baru untuk liburan, sambil di dalam hati ia menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan dari rekeningnya. Keheningan Fiona kini menjadi topeng yang sempurna, menyembunyikan badai dahsyat yang sedang ia persiapkan di belakang layar. Fiona terus memantau transaksi kartu kredit platinum yang ada di tangan Ibu Wati. Setiap notifikasi pengeluaran yang masuk ke ponsel Fiona, mulai dari spa mewah, treatment kecantikan premium, hingga dinner mahal di restoran bintang 5, Fiona catat dengan cermat, bukan dengan rasa marah, melainkan dengan kepuasan dingin. Setiap pengeluaran adalah bukti, setiap swipe adalah langkah kaki mereka yang semakin dalam menuju jurang. Mereka mengira sedang menikmati buah kemenangan, padahal mereka sedang mengonsumsi umpan yang disiapkan oleh Fiona. Pada hari kedua, Fiona kembali bertemu dengan Pak Haris di luar jam kerja, kali ini di sebuah kafe tersembunyi jauh dari pusat kota. Pertemuan ini adalah bagian penting dari aksi senyap yang mereka rencanakan. Nyonya Fiona, ini laporan audit singkat aset-aset Anda, ujar Pak Haris sambil menyodorkan sebuah folder tipis. Semua rumah, saham mayoritas perusahaan, dan aset offshore sudah kita kunci dan amankan di bawah kuasa hukum Anda. Fajar tidak akan bisa menyentuhnya, bahkan jika ia mencoba menggugat cerai. Fiona mengangguk, matanya meneliti setiap poin. Bagaimana dengan rencana, pengosongan senyap, untuk rekening utama? Sudah siap, Nyonya, jawab Pak Haris dengan senyum penuh arti. Sesuai instruksi Anda, kami akan menarik semua sisa dana dari rekening utama ke rekening penampungan baru Anda. Namun, yang paling krusial adalah rekening pribadi Fajar. Kami berhasil melacak semua transaksi Ibu Wati menggunakan kartu Anda, dan seperti yang Anda duga, Fajar juga terlibat aktif dalam memindahkan sebagian dana tunai dari rekeningnya ke rekening Lala. Mendengar nama Lala, Fiona merasakan sedikit getaran, tetapi ia segera menekannya. Jejak transfer itu harus kita amankan sebagai bukti kolusi, Pak Haris. Jangan dihapus, tapi segera amankan dan bekukan sisa dana di rekening Fajar. Sudah dilaksanakan. Kami hanya menyisakan saldo minimal, sekitar 2 juta rupiah, di rekening harian Fajar. Cukup untuk ongkos taksi dan makan sehari-hari, tetapi tidak cukup untuk menghadapi situasi darurat di luar negeri. Ini agar kepanikan mereka total, seperti yang Anda inginkan. Pak Haris tersenyum salut pada ketenangan Fiona. Anda adalah klien paling strategis yang pernah saya tangani, Nyonya. Kebanyakan orang akan histeris. Mereka menyebut saya bodoh, Pak Haris, balas Fiona dingin. Histeris adalah reaksi wanita bodoh. Keheningan adalah senjata wanita yang merencanakan balas dendam yang sempurna. Saya ingin kehancuran mereka bukan hanya finansial, tapi juga reputasi, yang dimulai dari liburan mewah itu. Fajar sendiri semakin menunjukkan arogansi yang tak tertahankan. Merasa memiliki akses tak terbatas ke kekayaan Fiona, ia menjadi lebih kasar dan mendominasi. Pagi itu, saat Fiona sedang menyiapkan sarapan, Fajar datang dan berkata dengan nada merendahkan. Fiona, pastikan kamu mengurus semua tagihan rumah dan pembayaran cicilan bulanan sebelum aku pergi lusa. Aku tidak mau ada urusan domestik yang mengganggu liburanku. Fiona, tanpa menoleh, menjawab dengan sangat lembut. Tentu, Fajar. Semua sudah beres. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Nikmati saja liburanmu. Jawaban yang terlalu patuh itu justru membuat Fajar puas, dan semakin yakin bahwa Fiona benar-benar tidak peduli, dan terlalu fokus pada pekerjaannya sendiri. Fajar bahkan sempat memamerkan tiket pesawat kelas 1 kepada Fiona, yang dengan pura-pura tertarik bertanya. Wah, kemana kalian akan berlibur? Fajar? Bali? Ya, Bali.
Ibu ingin menikmati pantai, jawab Fajar cepat, sama sekali tidak menyebutkan Lala. Kamu kan sibuk sekali dengan kantormu, jadi jangan ganggu aku dengan telepon atau pekerjaanmu selama seminggu ini. Tentu, Fiona mengangguk. Aku tidak akan mengganggu. Aku akan memastikan kalian yang akan menghubungiku, berulang kali, batin Fiona. Sementara itu, Ibu Wati semakin liar dengan kartu kredit. Fiona melihat adanya tagihan dari agen perjalanan wisata mewah yang sangat mahal, jauh di atas standar liburan normal. Tagihan itu mencakup penyewaan villa super mewah di Seminyak dan private tour kapal pesiar selama 3 hari. Fiona tahu ini bukan ide Ibu Wati saja. Ini pasti ide Lala, yang memiliki selera hidup sangat tinggi. Fiona melihat waktu yang tepat telah tiba. Sisa 24 jam sebelum mereka berangkat. Malam harinya, Fiona sengaja membuatkan makan malam spesial untuk Fajar dan Ibu Wati, seolah-olah perpisahan sementara yang manis. Ia melihat mereka menikmati makanan itu dengan lahap, mata mereka berbinar-binar memikirkan liburan mewah yang menanti. Ibu Wati bahkan sempat berujar dengan nada mengejek. Nak Fiona, kalau liburan itu jangan kerja terus. Nanti kulit cepat keriput. Ibu sudah menyiapkan diri untuk berjemur di pantai. Loh, kamu kapan bisa liburan mewah seperti ini? Fiona tersenyum tulus, senyum yang disalahartikan sebagai kepasrahan. Sebentar lagi, Bu, liburan saya jauh lebih tenang dan berharga. Saya akan menikmati waktu saya sendiri di rumah. Fajar hanya tersenyum meremehkan. Iya, nikmati saja kerjamu, Fiona. Uangmu akan berguna untuk ibu dan aku bersenang-senang. Fiona pamit tidur lebih awal. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan melakukan aksi final senyap di ponselnya. Ia mentransfer sisa seluruh dana dari rekening bersama, membiarkan kartu platinum itu tetap aktif namun terputus dari sumber dana yang sebenarnya. Ia mengirim pesan terakhir kepada Pak Haris, jam 8 pagi besok. Setelah mereka check-in. Nonaktifkan total. Saldo Fajar sudah 0. Jebakan sudah siap. Saya akan pergi ke rumah orang tua saya pagi-pagi sekali. Fiona memandang sekeliling kamar tidur yang ia bagi dengan Fajar. Ini adalah malam terakhirnya di rumah itu, rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri, tetapi kini terasa seperti sarang pengkhianat. Dengan kesedihan yang terkontrol, ia mengemasi koper kecil berisi barang-barang pribadi dan pakaian untuk anak semata wayangnya yang sedang menginap di rumah Ibu Fiona. Ia tidak perlu membawa banyak, karena ia akan kembali ke rumah yang jauh lebih aman dan hangat, rumah orang tuanya. Saat ia mendengar dengkuran Fajar, Fiona bangkit. Ia mengambil surat singkat yang sudah ia tulis, meletakkannya di meja samping tempat tidur Fajar, tepat di atas pas bokban yang sudah kosong. Surat itu berbunyi, Fajar, aku tahu segalanya. Bukan sejak tadi malam, tapi jauh sebelum itu. Aku sudah membiarkanmu dan ibumu menggunakan kartu itu untuk memastikan bahwa kalian berdua merasa sangat aman, sangat bahagia, dan sangat yakin bahwa aku adalah wanita bodoh yang bisa kalian peras sesuka hati. Kartu itu sudah kosong, begitu juga rekeningmu. Semua aset sudah kutarik kembali ke tempat yang seharusnya. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi saat kamu mencoba menggunakannya di Bali. Aku tidak sebodoh itu. Selamat menikmati liburan yang akan mengubah hidup kalian selamanya. Fiona. Fiona keluar dari kamar itu, meninggalkan Fajar dalam tidur lelapnya, tidak menyadari bahwa ia telah menandatangani surat cerai dan kehancuran finansialnya sendiri. Dengan langkah ringan dan hati yang tiba-tiba terasa bebas, Fiona keluar dari rumah, disambut keheningan pagi. Ia mengunci pintu dari luar, meninggalkan rumah megah itu seolah-olah hanya meninggalkan sebuah penjara lama. Fajar dan Ibu Wati kini berada di atas pesawat, terbang menuju Bali, menuju puncak kebahagiaan palsu mereka. Mereka tidak tahu bahwa di Indonesia, Fiona sudah duduk tenang di rumah orang tuanya, dan jebakan waktu yang ia pasang akan meledak dalam waktu beberapa jam ke depan, menghancurkan pondasi kehidupan yang mereka bangun di atas kebohongan. Aksi senyap Fiona telah selesai. Kini, saatnya menunggu reaksi histeris dari para mangsa. Pesawat kelas 1 mendarat mulus di Bandara Ngurah Rai, Bali. Fajar dan Ibu Wati turun dengan aura kemewahan yang palsu, ditemani oleh Lala, selingkuhan Fajar, yang berpenampilan serba glamour dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang baru dibeli menggunakan uang Fiona. Mereka bertiga adalah representasi sempurna dari kemewahan yang dipinjam,
tidak menyadari bahwa mereka baru saja mendarat di pulau yang akan menjadi saksi kehancuran mereka. "Lihat, Bu. Semua mata tertuju pada kita," bisik Fajar bangga kepada Ibu Wati sambil merangkul Lala mesra. "Inilah hidup yang seharusnya kita jalani. Bukan hidup yang diatur oleh wanita kaku seperti Fiona." Ibu Wati tertawa puas, menyentuh kartu platinum di dompetnya. "Benar sekali, Nak. Kartu ini terasa ringan di tangan Ibu, tapi isinya sangat memuaskan. Mari kita habiskan semua, selagi kita masih bisa." Fajar teringat pada surat yang ia temukan pagi hari sebelum berangkat. Ia sempat panik sejenak, tetapi rasa arogansi dan keserakahannya segera mengambil alih. Fiona pasti hanya menggertak, pikirnya. Dia tidak mungkin bisa mengosongkan semua rekening secepat itu. Paling-paling dia hanya mengamankan rekening pribadinya saja. Kartu kredit ini kan sudah terdaftar sebagai limit tak terbatas. Fajar menepis kekhawatiran itu, memilih untuk percaya pada kemewahan sesaat yang ditawarkan Lala dan ibunya. Mereka disambut oleh sopir pribadi dari Biro Perjalanan Premium yang telah memesan Villa Amrita, sebuah properti tepi pantai yang terkenal dengan harga seharga mobil mewah per malamnya. Villa itu menjanjikan pemandangan laut yang menakjubkan, kolam renang pribadi, dan layanan butler 24 jam. Bagi Ibu Wati dan Lala, ini adalah impian yang menjadi kenyataan, sebuah simbol kemenangan atas Fiona. Setibanya di Villa Amrita, jam menunjukkan pukul 8.05 pagi. Mereka langsung disambut butler pribadi. Fajar memberikan kartu platinum Fiona untuk deposit dan verifikasi. Kartu itu berhasil tergesek. Kelegaan seketika memenuhi hati Fajar. Fiona hanya menggertak. Gumamnya penuh kemenangan. Ibu Wati dan Lala segera berlarian mengagumi kemewahan interior villa yang penuh ornamen emas dan marmer. Tepat pukul 9 pagi, saat Fajar, Ibu Wati, dan Lala sedang menikmati sarapan mewah di tepi kolam renang pribadi mereka, Pak Haris di Jakarta, yang kini sedang mengawasi akun monitoring bank, mengaktifkan trigger 0 sesuai instruksi Fiona. Dalam sepersekian detik, saldo kartu kredit platinum yang digunakan Ibu Wati, yang terhubung ke rekening perusahaan Fiona, secara otomatis berubah status dari aktif high limit menjadi non-aktif permanen karena adanya penarikan aset kolateral oleh pemilik sahnya. Pada saat yang sama, rekening pribadi Fajar yang tersisa di Indonesia pun dibekukan dengan alasan investigasi internal perusahaan, membuat saldonya menjadi 0 secara efektif. Mereka menikmati sarapan itu selama hampir 2 jam, tertawa-tawa merencanakan perjalanan kapal pesiar mewah di sore harinya. Ibu Wati, yang ingin menguji kartu barunya, meminta butler untuk membelikan beberapa botol sampanye termahal dan segera membawanya ke villa. "Tolong gesek saja, Nak. Pakai kartu ini," kata Ibu Wati dengan nada sombong, menyodorkan kartu platinum Fiona. Butler itu segera kembali dengan mesin EDC. Ia menggesek kartu itu, memasukkan jumlah tagihan, dan menunggu. Layar EDC berkedip sebentar sebelum menampilkan pesan error yang dingin, "Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukup, akun diblokir." Ibu Wati tertawa renyah, mengira itu hanya masalah jaringan. "Aduh, sinyalnya jelek. Nak, coba lagi. Kartu ini limitnya tak terbatas. Mana mungkin saldonya kurang." Butler itu mencoba lagi, kali ini dengan ekspresi sedikit cemas. Pesan yang sama muncul. Ia mencoba mesin EDC yang lain. Hasilnya tetap sama. Ia mulai merasa ada yang aneh. "Maaf, Nyonya. Kartu ini tampaknya bermasalah. Statusnya adalah blocked dan sistem kami membaca remaining balance, 0, ujar sang butler sopan namun tegas. Seketika, tawa Ibu Wati terhenti. Wajahnya berubah pucat. "0? Jangan bercanda. Kartu ini baru dipakai kemarin." Fajar, yang mendengar keributan itu, mendekat. "Ada apa, Bu? Biar aku yang bayar. Mungkin kartu Fiona sedang maintenance." Fajar mengeluarkan dompetnya dengan percaya diri. Ia mengeluarkan kartu ATM pribadinya dan memintanya digesek. Butler itu menggesek kartu ATM Fajar, dan lagi-lagi, layar EDC menampilkan pesan yang sama, "Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Fajar. Ia mengambil ponselnya, masuk ke aplikasi mobile banking. Matanya terbelalak melihat angka yang tertera di layar, 0 rupiah. Ia mencoba mengecek rekening cadangannya,
yang juga 0 rupiah. Ia mencoba mengakses rekening utama Fiona, dengan asumsi ia masih punya akses. Dan yang muncul hanya pesan error, akun ini telah dinonaktifkan secara permanen. Fajar, ada apa ini? Ibu Wati mulai histeris. Lala juga ikut panik, kecantikannya memudar oleh rasa takut. Bu, aku tidak tahu. Rekeningku kosong. Fiona tidak main-main dengan suratnya. Fajar teringat pada surat Fiona dan passbook kosong yang ia abaikan. Kepanikan mereka menarik perhatian kepala pelayan villa. Kepala pelayan itu mendekat dengan wajah serius. Mohon maaf, Tuan dan Nyonya. Karena kami tidak bisa memproses pembayaran ekstras ini, kami harus membatalkan semua layanan yang sudah dijadwalkan. Dan yang lebih serius, kami membutuhkan pembayaran penuh atas penyewaan villa di muka, atau setidaknya konfirmasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh agen perjalanan. Fajar segera menghubungi agen perjalanan, Tour Travel, Purnama. Teleponnya diangkat oleh manajer biro tersebut. Selamat pagi, Tuan Fajar. Kami ingin memberitahukan bahwa tagihan Anda untuk penyewaan villa dan private yacht Anda gagal bayar, kata manajer itu dengan nada dingin. Dana yang dikirim 3 hari lalu ditarik kembali oleh bank pagi ini. Kami sudah coba charge lagi, tetapi kartu Anda ditolak permanen. Fajar berteriak, tarik kembali? Bagaimana bisa? Saya akan bayar. Saya akan transfer. Maaf, Tuan Fajar. Kami tidak bisa menunggu. Anda sudah menggunakan properti kami dan layanan kami sudah berjalan. Karena pembatalan mendadak ini, yang merusak jadwal kami dan reputasi, biro kami menuntut ganti rugi. Total kerugian dan penalti yang harus Anda bayarkan kepada kami adalah senilai 15 miliar rupiah, jelas manajer itu. Fajar menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya ambruk di kursi tepi kolam. 15 miliar. Bisiknya, wajahnya putih pasi. Ibu Wati menjerit histeris, menyalahkan Fajar karena percaya pada wanita sialan itu. Lala, yang melihat situasi ini, segera menjauh, mengambil tasnya dan berlari ke kamarnya, pura-pura tidak mengenal mereka. Kamu harus menghubungi Fiona. Dia pasti punya dana cadangan. Hubungi dia sekarang juga, Fajar. Kita tidak punya apa-apa lagi, tuntut Ibu Wati sambil menangis histeris. Fajar mengambil kembali ponselnya. Ia mencoba menghubungi Fiona. Panggilan pertama, Fiona tidak menjawab. Panggilan kedua, ketiga, keempat tidak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp, pesan itu hanya centang 1. Fiona telah memblokir semua saluran komunikasi. Fajar, Ibu Wati, dan Lala, yang mencoba kabur namun tertangkap oleh butler, kini dikelilingi oleh staf villa dan petugas keamanan. Villa mewah itu, yang seharusnya menjadi surga, kini berubah menjadi penjara paling menyiksa. Fajar dan Ibu Wati yang sombong kini menjadi tontonan memalukan, diusir secara paksa dari kemewahan yang hanya mereka nikmati selama 1 jam. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana namun hangat di Jakarta, Fiona sedang duduk di teras bersama orang tuanya, menikmati teh dan ketenangan yang sudah lama hilang. Ponselnya bergetar puluhan kali, menampilkan ID caller dari Fajar, Ibu Wati, dan nomor asing dari Bali. Fiona hanya melihatnya sekilas, lalu mematikan suara ponselnya. Jangan diangkat, Nak, ujar ayah Fiona dengan lembut. Biarkan mereka menikmati akibat dari perbuatan mereka. Aku tidak sebodoh itu, Ayah, jawab Fiona, senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya. Aku sudah membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan. Aku akan membiarkan mereka membayar ganti rugi 15 miliar itu dengan semua yang mereka miliki. Kisah kepanikan dan kehancuran Fajar, Ibu Wati, dan Lala di Bali baru saja dimulai, dan Fiona sudah memegang kendali penuh atas cerita ini. Kepanikan yang terjadi di Villa Amrita bukanlah drama sinetron yang bisa mereka matikan begitu saja. Itu adalah kenyataan yang dingin dan brutal. Setelah diusir secara tidak hormat dari villa mewah tersebut, disaksikan oleh para tamu elit lainnya yang berbisik-bisik dan menatap jijik, Fajar, Ibu Wati, dan Lala kini terdampar di lobi. Pihak Tour Travel, Purnama, dengan cepat mengambil tindakan hukum, menuntut ganti rugi 15 miliar rupiah atas kerugian reputasi, pembatalan sewa villa, dan private yacht yang telah dibayar namun dananya ditarik kembali. Fajar tidak hanya kehilangan uangnya,
ia juga kehilangan martabatnya. Matanya terus-menerus menatap layar ponsel, yang hanya menampilkan ratusan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan yang hanya berstatus centang satu. Fiona seolah lenyap dari muka bumi. Angkat. Angkat teleponnya, Fiona. Jangan jadi pengecut. Teriak Ibu Wati histeris, menampar lengan Fajar berulang kali. Wajahnya yang tebal dengan riasan kini luntur oleh air mata dan keringat. Aku sudah coba, Bu. Ponselnya mati. Atau dia memblokirku. Ponselnya tidak aktif. Fajar balas membentak, suaranya dipenuhi frustrasi yang tak tertahankan. Lala, yang tadinya bersikap seperti ratu, kini menunjukkan sifat aslinya. Ia mencaci maki Fajar, menuduhnya sebagai pria miskin yang hanya bisa menjanjikan kemewahan palsu. Dasar pria tidak berguna. Kau bilang kau kaya. Kau bilang semua itu milikmu. Sekarang apa? Kita harus membayar 15 miliar karena kebodohanmu. Lala mengambil kopernya dan mencoba kabur, tetapi dihentikan oleh dua petugas keamanan yang kini menjaga mereka seperti tahanan. Pihak agen perjalanan dan pengacara mereka, yang tiba tak lama kemudian, menginstruksikan agar paspor Fajar, Ibu Wati, dan Lala ditahan sebagai jaminan sampai ada penyelesaian ganti rugi. Mereka kini terjebak di Bali, tanpa uang, tanpa kartu, dan tanpa jalan keluar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami punya rumah mewah di Jakarta. Teriak Ibu Wati, mencoba menarik perhatian. Pengacara dari Tour Travel, Purnama, seorang pria berpenampilan rapi dengan tatapan tajam, menjawab dengan dingin. Kami sudah melakukan pengecekan data aset, Nyonya. Dan kami menemukan aset utama Tuan Fajar, sebuah rumah di Jakarta, adalah satu-satunya jaminan yang bisa kami proses saat ini. Bahkan itu pun mungkin tidak cukup untuk menutupi total tuntutan ganti rugi 15 miliar. Kalimat itu menghantam Ibu Wati dan Fajar seperti palu godam. Harapan terakhir mereka, rumah mewah yang mereka anggap sebagai mahkota, kini terancam hilang. Mereka terpaksa tidur di sofa lobi kantor agen perjalanan selama 2 hari, makan dari sisa-sisa makanan staf yang menyedihkan, sebuah penghinaan yang tak pernah mereka bayangkan akan dialami. Sementara di Jakarta, Fiona, yang kini menikmati pagi tenang bersama ayah dan ibu Fiona, sepenuhnya sadar akan kekacauan yang terjadi di Bali. Pak Haris secara teratur mengirimkan laporan melalui pesan terenkripsi. Laporan harian, Tuan Fajar telah mengajukan permohonan pinjaman darurat ke 6 bank berbeda. Semuanya ditolak karena skor kredit yang buruk dan tidak adanya jaminan yang valid. Nyonya Ibu Wati mencoba menghubungi kerabat jauh, tetapi semua menolak memberikan pinjaman. Lala mencoba menjual beberapa perhiasan, tetapi itu hanya tiruan. Tuntutan 15 miliar rupiah telah resmi terdaftar di pengadilan Bali. Mereka terpaksa tidur di lobi dan paspor mereka ditahan. Fiona membaca laporan itu tanpa emosi. Rasa sakit hati yang dulu ia rasakan kini telah digantikan oleh kepuasan yang dingin. Ia bukan menikmati penderitaan, ia menikmati keadilan. Ibu Fiona, yang melihat Fiona sesekali tersenyum saat membaca laporan, bertanya, "Nak, ibu tahu ini menyakitkan, tapi apakah kamu yakin akan membiarkan mereka seperti itu?" "Ibu," jawab Fiona lembut, "aku membiarkan mereka menggunakan kartuku untuk satu tujuan, agar mereka yakin bahwa aku bodoh dan asetku tak terbatas. Kini, aku telah mengajarkan mereka pelajaran yang paling berharga. Mereka harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa uang yang mereka curi itu bukan milik mereka. Aku harus menghukum Fajar atas pengkhianatannya dan Ibu Wati atas keserakahannya." Fiona, dengan bantuan Pak Haris, mulai bergerak di ranah hukum. Ia mengajukan gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan dan penyalahgunaan aset, melampirkan semua bukti transfer Fajar ke Lala, dan rekaman percakapan yang ia rekam diam-diam. Langkah ini adalah tamparan kedua. Memastikan bahwa bahkan jika Fajar dan Ibu Wati berhasil melunasi utang 15 miliar, Fajar akan keluar dari pernikahan itu tanpa sepeser pun harta gono gini. Kembali ke Bali, Fajar dan Ibu Wati, dalam upaya terakhir yang putus asa, mencari koneksi dari kenalan lama yang kebetulan sedang berlibur di Bali. Mereka berhasil menghubungi seorang teman lama Fajar, yang setuju untuk bertemu di restoran sederhana. Mereka datang dengan pakaian yang sama selama 2 hari, rambut acak-acakan, dan aroma tubuh yang tidak sedap. Teman Fajar, yang mendengar seluruh kisah mereka, hanya menggelengkan kepala.
Aku tidak bisa meminjamkan uang, Jar. 15 miliar itu bukan angka kecil. Dan aku tahu Fiona. Dia wanita yang cerdas. Dia tidak akan pernah melakukan ini kecuali kamu dan ibumu benar-benar sudah melukai dia sedalam-dalamnya. Kamu mengkhianati wanita yang memberimu segalanya. Sekarang, bayar akibatnya. Fajar dan Ibu Wati diusir dari restoran itu setelah mereka mencoba memesan makanan tanpa mampu membayar. Mereka diperlakukan seperti pengemis, sebuah kehinaan yang memuncak. Pada malam hari ketiga, Ibu Wati jatuh sakit. Kondisinya memburuk karena stres dan kurangnya gizi. Fajar mencoba membawa ibunya ke klinik terdekat. Tetapi lagi-lagi, mereka ditolak karena tidak memiliki uang tunai untuk biaya administrasi. Fajar mencoba merayu, memohon, dan bahkan mencoba menggunakan alasan darurat medis. Tetapi tidak ada yang peduli pada pria yang dicap sebagai penipu 15 miliar. Fajar memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Ia menghubungi nomor ponsel ayah Fiona, yang untungnya tidak ia blokir. Panggilan itu diangkat oleh ayah Fiona. "Ayah, ini Fajar. Tolong aku, yah. Ibu sakit, kami tidak punya uang sepeser pun. Kami terjebak di Bali. Fiona memblokir kami. Aku mohon, pinjami kami uang untuk tiket pulang dan biaya rumah sakit ibu." Fajar berbicara sambil terisak, membuang semua harga dirinya. Ayah Fiona menjawab dengan suara yang berat dan penuh kekecewaan. "Fajar, dengar baik-baik. Kamu bukan hanya mencuri uang Fiona. Kamu mencuri harga dirinya, kamu mengkhianati kepercayaan anakku, dan kamu menyebutnya wanita bodoh." "Putriku tidak bodoh, Fajar. Dia hanya sabar. Dan kesabarannya telah habis. Dia sudah membuat keputusannya. Kami tidak akan mengirimkan 1 rupiah pun kepadamu. Tapi, rumah kami akan disita. Yah, kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah itu adalah hasil kerja Fiona, Fajar. Itu bukan milikmu. Itulah yang kamu dapatkan karena keserakahanmu dan ibumu. Urusan kalian dengan biro perjalanan, selesaikan sendiri. Fiona sudah mengajukan gugatan cerai. Kamu sudah kehilangan semuanya, Fajar. Sekarang, berhentilah menghubungiku." Sambungan telepon terputus. Fajar ambruk di lantai klinik. Penolakan dari ayah Fiona adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak punya lagi harapan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus menjual satu-satunya aset yang tersisa, rumah di Jakarta, untuk menutupi kerugian yang tidak sebanding dengan keserakahan mereka. Penyesalan yang baru muncul kini terasa pahit. Karena itu datang bukan dari hati, melainkan dari kehancuran total yang Fiona sajikan. Setelah putus asa menghubungi Fiona dan ditolak mentah-mentah oleh ayah Fiona, Fajar menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain tunduk pada tuntutan biro perjalanan. Satu-satunya cara agar mereka bisa kembali ke Jakarta dan Ibu Wati mendapatkan perawatan medis adalah dengan menyerahkan rumah mereka di Jakarta sebagai jaminan penyelesaian utang. Dengan wajah tertunduk dan air mata yang sudah mengering karena kelelahan, Fajar menandatangani surat kuasa jual yang disiapkan oleh pengacara tur travel, Purnama. Prosedur hukum berjalan cepat. Lala, yang mencoba menyangkal keterlibatannya dan mengklaim sebagai korban, dipisahkan dari Fajar dan Ibu Wati. Lala dibiarkan pergi setelah semua perhiasan yang ia beli dengan kartu Fiona disita sebagai barang bukti. Ia pergi sendiri, tanpa uang, terpaksa mencari tumpangan, sementara Fajar dan Ibu Wati hanya bisa menatapnya dengan kebencian. Untuk membiayai tiket pesawat termurah, kelas ekonomi, kembali ke Jakarta dan sedikit biaya medis darurat untuk Ibu Wati, agen perjalanan itu terpaksa memberikan pinjaman kecil yang akan dipotong dari hasil penjualan rumah. Fajar dan Ibu Wati pulang dengan status sebagai terhukum yang diizinkan kembali. Perjalanan dari Bali ke Jakarta terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Mereka yang biasanya bepergian dengan pesawat kelas bisnis dan dijemput mobil mewah, kini harus berdesakan di kursi paling belakang pesawat, di samping toilet, dan harus menahan malu karena penampilan mereka yang lusuh dan bau. Ibu Wati terus merengek dan menyalahkan Fajar atas kehancuran yang mereka alami. "Ini semua karena kamu, Fajar. Kamu yang memberikan kartu itu padaku. Kamu yang meremehkan Fiona. Sekarang kita tidak punya rumah. Kita akan jadi pengemis di Jakarta," rintih Ibu Wati. "Ibu juga yang serakah. Ibu yang menghabiskan uang itu tanpa berpikir.
Siapa yang menyuruh ibu membeli sampanye mahal yang bahkan belum sempat kita minum? Fajar balas membentak, ia sudah kehilangan rasa hormatnya pada sang ibu. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kesamaan keserakahan, kini hancur karena kehancuran finansial. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, mereka tidak disambut oleh siapapun. Mereka naik taksi biasa menuju rumah mereka. Sesampainya di perumahan elit, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung mereka mencelos. Rumah mereka, yang seharusnya menjadi benteng terakhir, sudah dipasangi papan pengumuman besar. Rumah ini dalam proses penyitaan dan penjualan oleh kantor hukum Haris Partners tertera jelas di sana. Papan itu tidak hanya dipasang oleh agen perjalanan di Bali, tetapi juga oleh kantor hukum Pak Haris, yang bertindak atas nama Fiona. Fajar dan Ibu Wati hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan, menjadi tontonan para tetangga yang berbisik-bisik dan menatap mereka dengan rasa kasihan bercampur jijik. Berita tentang kehancuran mereka menyebar cepat di kalangan sosialita elit. Fiona, melalui koneksi Pak Haris, memastikan bahwa aib Fajar dan Ibu Wati menjadi konsumsi publik, sebuah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, di kantor Pak Haris sedang mempersiapkan langkah hukum pamungkas untuk Fiona. Ia bukan hanya mengurus gugatan cerai, tetapi juga tuntutan pidana terhadap Fajar atas penyalahgunaan aset, pencurian data keuangan, dan persekongkolan jahat, kolusi dengan Ibu Wati. Nyonya Fiona, kata Pak Haris saat mereka bertemu di ruang konsultasi. Rumah itu sudah kita kuasai sepenuhnya. Kita akan menjualnya dengan harga pasar, dan sebagian hasilnya akan kita gunakan untuk menutup utang Fajar pada biro perjalanan. Sisanya akan kita masukkan ke rekening penitipan sebagai bukti gugatan cerai. Fiona, yang kini mengenakan pakaian kantor yang elegan, menunjukkan ketenangan yang memancarkan kekuatan baru. Pastikan mereka tidak mendapatkan sepeser pun, Pak Haris. Dan pastikan gugatan cerai kita mencakup ganti rugi imaterial atas penghinaan yang mereka lakukan. Mereka menyebut saya bodoh. Saya ingin mereka membayar harga yang sangat mahal untuk kata itu. Tentu saja, Nyonya. Dan mengenai tuntutan pidana, saya memiliki semua bukti transfer Fajar kepada Lala, catatan log telepon Ibu Wati yang merencanakan pembelian mewah dengan uang Anda, dan yang paling penting, surat pengakuan Fajar yang ia tanda tangani di Bali. Di tengah kesibukan hukum ini, Pak Haris juga bertindak sebagai penghubung tidak langsung antara Fiona dan Fajar. Fajar terus mencoba menghubungi kantor hukum Pak Haris, memohon agar Fiona mau bertemu atau setidaknya memberikan sedikit uang agar mereka bisa menyewa kontrakan sederhana. Pak Haris, tolong sampaikan pada Fiona. Aku menyesal. Aku dan ibu sudah tak punya apa-apa. Kami tidur di emperan rumah kami sendiri. Aku mohon, berikan kami kesempatan. Aku rela menceraikannya, tapi tolong, jangan biarkan Ibu Wati sakit di jalanan. Pinta Fajar melalui sambungan telepon yang dia lakukan dari telepon umum. Pak Haris menyampaikan pesan itu kepada Fiona dengan ekspresi datar. Fiona mendengarkan tanpa interupsi. Nyonya, bagaimana tanggapan Anda? Fiona hanya tersenyum tipis. Sampaikan padanya, Pak Haris. Katakan bahwa ini adalah konsekuensi dari menjadi, serakah, dan menyebutku, bodoh. Katakan padanya, jika dia benar-benar menyesal, dia harus mulai bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan katakan, aku tak sebodoh itu. Fiona mengambil keputusan yang lebih kejam. Ia meminta Pak Haris mempercepat proses penjualan rumah. Rumah mewah itu dijual dalam waktu kurang dari 2 minggu. Fajar dan Ibu Wati, yang masih berkeliaran di sekitar rumah, diusir oleh petugas keamanan yang disewa Pak Haris. Mereka hanya diberi waktu 1 jam untuk mengambil beberapa barang pribadi yang tersisa dan tidak bernilai tinggi. Saat Fajar melihat semua perabotan mewah, mobil, dan bahkan kenangan di rumah itu dibawa pergi satu persatu, ia akhirnya merasakan kehancuran yang total. Ia menyadari bahwa Fiona tidak hanya mengambil asetnya, Fiona mengambil identitasnya sebagai pria kaya dan berkuasa. Ibu Wati menangis keras. Rumah kita, Jar, rumah kita. Sekarang kita mau tinggal di mana? Fajar hanya bisa memeluk ibunya di tengah debu jalanan. Ia melihat seorang tetangga, yang dulunya sering ia ejek karena rumahnya yang kecil, kini menatapnya dengan pandangan iba yang membuat Fajar merasa sangat terhina. Mereka berdua, ibu dan anak, kini benar-benar menjadi pengemis,
terdampar tanpa tempat berlindung, menjadi tontonan memalukan bagi lingkungan elit yang dulunya mereka banggakan. Rencana Fiona berjalan sempurna. Tidak ada konfrontasi, hanya kehancuran yang terstruktur dan mematikan. Hari persidangan pertama tiba. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipenuhi oleh aura formalitas dan ketegangan yang mencekam. Di satu sisi meja, duduklah Fiona, didampingi oleh Pak Haris. Fiona tampak luar biasa. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna navy, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang dingin dan tak terbantahkan. Ia adalah gambaran sempurna seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Di sisi lain, datanglah Fajar. Ia datang sendiri, tanpa pengacara, karena ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk menyewa jasa hukum. Fajar yang dulu gagah dan arogan, kini tampak menyedihkan. Pakaiannya kusut, wajahnya dipenuhi kantong mata akibat tidur di jalanan setelah rumahnya dijual, dan tatapannya kosong, dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat. Di belakangnya, duduklah Ibu Wati, yang berhasil datang meskipun kondisi fisiknya masih lemah. Ia juga tampak lusuh, terus merengek dan berbisik-bisik menyalahkan Fiona. Ketika pandangan Fajar dan Fiona bertemu untuk pertama kalinya setelah Bali, Fajar merasakan gelombang rasa malu dan bersalah yang menghantamnya. Fiona hanya menatapnya sekilas, tatapan yang sedingin es, tanpa ada sedikitpun kebencian, hanya kekosongan, seolah Fajar hanyalah objek yang sedang ia musnahkan. Hakim membuka sidang. Pak Haris, sebagai perwakilan hukum Fiona, dengan tegas membacakan gugatan cerai yang menuntut 1. Perceraian sah atas dasar pengkhianatan dan penyalahgunaan aset. 2. Pembagian harta gonogini, yang hasilnya 0 karena semua sudah diamankan Fiona atau digunakan Fajar untuk membayar utang. Dan 3. Ganti rugi imaterial atas pencemaran nama baik, penghinaan, wanita bodoh, dan penderitaan psikis yang dialami Fiona. Ketika tiba giliran Fajar untuk memberikan tanggapan, ia berdiri dengan gemetar. Ia mencoba berbicara dengan nada membela diri, tetapi suaranya pecah. Yang mulia Hakim, saya tidak menyangkal gugatan cerai ini. Saya menerima semua tuduhan dari Fiona, ucap Fajar lirih, membuat Ibu Wati di belakangnya menjerit kecil. Saya mengakui telah mengkhianati Fiona, menggunakan kartu kreditnya secara ilegal, dan bersekongkol dengan ibu saya untuk memeras hartanya. Saya akui, saya telah melakukan kesalahan yang fatal. Pengakuan Fajar yang blak-blakan ini mengejutkan semua yang hadir, termasuk hakim. Ini bukan lagi pembelaan, melainkan pengakuan kehancuran total. Fajar menoleh ke arah Fiona. Matanya dipenuhi air mata. Fiona, aku tahu, aku pantas dihukum. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku menyebutmu, wanita bodoh, padahal aku adalah orang bodoh itu. Aku memohon, tolong cabut tuntutan ganti rugi imaterial itu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah kami sudah dijual. Ibuku sakit dan kami tidur di jalanan. Aku mohon, Fiona. Air mata Fajar menetes, bukan air mata penyesalan sejati, melainkan air mata keputusasaan karena kehilangan kekayaan dan kekuasaan. Fiona tetap diam, wajahnya tidak berubah. Pak Haris kemudian meminta izin kepada hakim untuk membacakan bukti-bukti yang mereka miliki. Yang mulia Hakim, kami memiliki bukti rekaman audio di mana Tuan Fajar dan Ibu Wati secara eksplisit merencanakan kejahatan mereka, serta bukti transfer dana Tuan Fajar kepada selingkuhannya, Lala, dari rekening yang seharusnya digunakan untuk operasional rumah tangga, ujar Pak Haris. Lalu ia menyalakan rekaman audio singkat yang membuat Ibu Wati langsung menutup wajahnya karena malu. Pak Haris melanjutkan, Fiona telah menanggung beban utang dan kehinaan yang disebabkan oleh Tuan Fajar, termasuk harus membiarkan asetnya dijual untuk melunasi utang yang Tuan Fajar dan Ibu Wati buat saat berlibur di Bali. Fiona tidak menuntut harta, karena dia tidak serakah. Fiona hanya menuntut keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang telah ia alami. Di tengah kesaksian ini, Ibu Wati tidak bisa menahan diri. Ia tiba-tiba berdiri, tubuhnya gemetar. Fiona, kau tidak punya hati. Kau biarkan anakmu menjadi yatim. Kau biarkan aku, ibu mertuamu, menderita di jalanan. Kau hanya peduli pada uangmu. Kau wanita kejam. Hakim langsung menegur Ibu Wati dengan keras, memerintahkannya untuk diam dan duduk. Fiona,
yang menjadi sasaran amarah Ibu Wati, akhirnya angkat bicara, suaranya tenang, tetapi tegas, memotong semua kebisingan di ruang sidang. Yang Mulia Hakim, kata Fiona, menoleh sebentar ke arah Ibu Wati. Saya tidak kejam. Saya hanya realistis. Ibu Wati, Anda menyebut saya wanita kejam, padahal Anda yang merampas hak saya, menghina saya, dan menggunakan harta saya untuk bersenang-senang dengan wanita simpanan anak Anda. Fiona kemudian menatap lurus ke mata Fajar, tatapan mereka beradu, dan Fiona mengucapkan kalimat yang mematikan. Fajar, aku tahu segalanya sejak kamu memberikan kartu itu kepada ibumu. Aku membiarkanmu melakukannya. Aku membiarkanmu terbang ke Bali. Aku membiarkan kalian bersenang-senang. Karena aku ingin memastikan, saat aku mencabutnya, kamu tidak punya sisa, bahkan sepeser pun. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan kedua. Pengakuan Fiona di tengah sidang itu membuat Fajar terhuyung. Ia baru menyadari bahwa selama ini, bukan Fiona yang berada di bawah kendali, melainkan dirinya sendiri yang sedang dikendalikan oleh Fiona menuju kehancuran yang terencana. Penyesalan sejati, yang terlepas dari masalah uang, akhirnya menyentuh hati Fajar. Ia benar-benar menyadari betapa kejamnya ia dan betapa cerdasnya wanita yang ia hianati. Hakim memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian aset dan ganti rugi pada minggu berikutnya. Sidang ditutup. Fajar dan Ibu Wati keluar dari ruang sidang dengan kepala tertunduk, disorot oleh beberapa jurnalis yang meliput kasus penggelapan aset rumah tangga yang viral ini. Di luar gedung pengadilan, Fajar mencoba mendekati Fiona, tetapi Pak Haris dengan sigap menghalanginya. Fiona, aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu begitu tega? Mengapa kamu tidak menghentikanku dari awal? Pinta Fajar, berlutut di hadapan Fiona. Fiona menatap Fajar yang kini berlutut, pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menarik napas dalam. Aku tidak menghentikanmu, Fajar, jawab Fiona, suaranya pelan tetapi menusuk. Karena kamu harus merasakan bagaimana rasanya menjadi nol. Kamu harus tahu bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Kamu harus belajar bahwa kesabaran seorang istri bukanlah kebodohan, melainkan penantian untuk waktu yang tepat. Fiona segera masuk ke mobilnya tanpa menoleh lagi. Fajar hanya bisa melihat mobil mewah Fiona menjauh, membawa serta masa depannya, harta bendanya, dan segala hal yang pernah ia anggap miliknya. Ia ditinggalkan sendiri bersama Ibu Wati yang pingsan karena stres dan kelelahan, di luar gedung pengadilan, tanpa tempat untuk pergi, benar-benar tanpa apa-apa. Babak baru kehancuran total mereka baru saja dimulai. Setelah sidang cerai awal yang berakhir dengan kehinaan, Fajar terpaksa membawa Ibu Wati ke sebuah klinik kesehatan gratis, menggunakan sedikit uang hasil belas kasihan kenalan lama yang iba melihat kondisi Ibu Wati yang pingsan di depan pengadilan. Ibu Wati didiagnosis mengalami kelelahan ekstrim dan tekanan darah tinggi akibat stres berkepanjangan. Mereka kini tidak punya tempat tinggal tetap, terpaksa menumpang di musala kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Kontras kehidupan mereka dengan Fiona sangatlah tajam. Fiona kini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran yang sejati, jauh dari racun pengkhianatan dan keserakahan. Ia bersama anak semata wayangnya tinggal di rumah ayah dan ibu Fiona, di mana cinta dan dukungan tak pernah pudar. Perusahaan startup Fiona, yang sempat ia tinggalkan sebentar untuk fokus pada pembalasan, kini melaju pesat. Ia mengumumkan proyek baru yang ambisius, sebuah kemitraan internasional yang melipat gandakan nilai perusahaannya dalam hitungan minggu. Nak Fiona, kamu terlihat jauh lebih bahagia sekarang, ujar Ibu Fiona suatu sore, saat mereka duduk di teras belakang rumah, menikmati secangkir teh. Aku merasa seperti terlahir kembali, Bu, jawab Fiona tulus. Selama ini, aku menahan diri agar tidak menimbulkan konflik. Aku menjaga arogansi Fajar dan keserakahan Ibu Wati agar rumah tangga kami terlihat damai. Tapi kedamaian itu palsu. Sekarang, setelah semua kekacauan ini, aku baru merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Fiona menggunakan energinya untuk merawat diri, mengurus anaknya, dan mengembangkan perusahaannya. Ia tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk memantau pengeluaran aneh, atau menyembunyikan kekayaan aslinya. Ia bebas, dan kebebasan itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Sementara Fiona menikmati mahkota barunya,
Fajar dan Ibu Wati berjuang untuk bertahan hidup. Ibu Wati, yang dulunya adalah sosialita yang selalu tampil mencolok, kini hanya mengenakan daster lusuh. Ia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun dari teman-teman arisannya yang mau menolong, bahkan sekadar memberikan makanan. Mereka semua tahu aib Fajar dan Ibu Wati dari berita viral mengenai gugatan 15 miliar yang menyebabkan rumah mereka disita. Rasa penyesalan Ibu Wati perlahan berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk. Ia mulai menyadari bahwa keserakahannya sendirilah yang mendorong Fajar melakukan hal keji itu. "Jar, Ibu menyesal," rintih Ibu Wati suatu malam, saat mereka berdua meringkuk di atas tikar tipis. "Seandainya dulu Ibu tidak serakah. Seandainya Ibu tidak menghina Fiona. Seandainya Ibu tidak meminta kartu itu darimu. Kita tidak akan berakhir seperti ini, Nak." Fajar, yang kini bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas untuk mendapatkan uang makan, hanya bisa menatap langit-langit yang bocor. "Sudahlah, Bu. Kita tidak bisa kembali. Ini semua sudah terjadi. Fiona tidak akan memaafkan kita. Dia sudah menang." Namun, pengakuan penyesalan Ibu Wati ini tidak datang dari hati yang tulus, melainkan dari penderitaan fisik dan finansial. Penyesalan itu terasa pahit karena datang terlambat. Pak Haris terus melaporkan perkembangan kasus ini kepada Fiona. Proses penjualan rumah Fajar berjalan lancar, dan sebagian besar hasilnya langsung digunakan untuk melunasi utang 15 miliar kepada Tour Travel Purnama, sisanya ditahan untuk proses cerai. Fajar dan Ibu Wati kini secara de jure dan de facto tidak memiliki aset apapun. "Nyonya Fiona," lapor Pak Haris melalui panggilan video. "Sidang putusan cerai akan ditetapkan 2 minggu lagi. Tuan Fajar tidak mengajukan banding atau pembelaan. Dia hanya menyerah. Dia bahkan tidak datang ke sidang mediasi lanjutan. Dia mengirim surat pernyataan bahwa ia setuju diceraikan dan tidak menuntut harta gonogini." "Itu bagus, Pak Haris," jawab Fiona tenang. "Itu berarti kehancuran total mereka sudah terwujud. Bagaimana dengan tuntutan ganti rugi imaterial?" "Hakim cenderung mengabulkan tuntutan ganti rugi imaterial Anda, Nyonya, mengingat bukti-bukti pengkhianatan dan penghinaan yang begitu kuat. Jumlah yang disepakati akan menjadi nominal yang tidak akan pernah bisa dilunasi oleh Tuan Fajar, memastikan ia tetap terikat dengan hukuman finansial ini seumur hidupnya." Fiona menutup teleponnya dengan rasa lega. Ia telah merencanakan pembalasan yang sempurna, dan kini ia hanya tinggal menunggu penutupan resmi. Suatu hari, Fiona pergi ke sebuah panti asuhan untuk melakukan kegiatan amal bersama anak dan ibunya. Tanpa sengaja, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, sedang menunggu di luar gerbang panti asuhan, tampak kurus dan tua. Itu adalah Ibu Wati. Ibu Wati, yang mengenali mobil Fiona, segera mendekat. Ia tidak lagi sombong, hanya ada ketakutan dan putus asa di matanya. Fiona memutuskan untuk keluar dari mobil, menghadapi mantan mertuanya itu sendirian. "Fiona, Nak Fiona, tolong. Ibu mohon." Ibu Wati langsung berlutut di hadapan Fiona. Pemandangan itu memilukan. "Ada apa, Bu Wati?" tanya Fiona dingin. "Ibu mohon, Nak. Kasihanilah Fajar. Dia sakit, dia bekerja keras, dan dia tidak punya tempat tinggal. Ibu mohon, cabut tuntutanmu. Beri dia uang sedikit saja, agar dia bisa membayar sewa kontrakan. Ibu mohon, demi kebaikanmu." Ibu Wati menangis terisak-isak, memohon belas kasihan. Fiona menatap Ibu Wati yang kini berlutut di depannya. Fiona melihat kemarahan, kebencian, dan keserakahan yang dulu ada di mata wanita itu kini telah digantikan oleh rasa takut yang nyata. "Bu Wati," ujar Fiona, suaranya pelan tapi menusuk, "Anda bilang saya wanita kejam. Padahal, yang kejam adalah Anda. Anda yang mengajarkan anak Anda untuk menjadi pengkhianat dan pencuri. Anda yang merusak rumah tangga saya. Saya membiarkan Anda berdua senang-senang dengan harta saya di Bali, karena saya ingin Anda sadar bahwa uang itu bukan milik Anda. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Nak. Kami sudah menyesal," ratap Ibu Wati. Fiona menggeleng. "Penyesalan Anda datang karena Anda miskin, Bu Wati, bukan karena Anda sadar akan kesalahan. Fajar harus membayar mahal untuk pengkhianatannya.
Dan Anda harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua kemewahan yang dulu Anda nikmati dari hasil memeras orang lain. Fiona kembali ke mobilnya, meninggalkan Ibu Wati yang masih berlutut dan menangis di jalanan. Fiona tidak menoleh. Ia telah mengambil keputusan. Babak belas kasihan telah selesai. Babak keadilan harus tuntas. Fiona kini kembali fokus pada anaknya dan masa depannya yang cerah, meninggalkan Fajar dan Ibu Wati tenggelam dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. 2 minggu berlalu, membawa Fajar dan Ibu Wati semakin dalam ke jurang kesengsaraan. Keduanya hidup berpindah-pindah, dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lain, atau menumpang di teras toko yang tutup. Kondisi Ibu Wati semakin menurun, dan Fajar tidak mampu menanggung biaya pengobatan yang layak, apalagi membayar ganti rugi imaterial yang menanti di pengadilan. Fajar, yang dulunya adalah pria ambisius, kini hanya memiliki satu tujuan: bertahan hidup, sebuah ironi menyakitkan dari pria yang pernah memegang kartu kredit tak terbatas. Hari putusan cerai pun tiba. Di pengadilan, suasana kembali formal, tetapi kali ini tanpa drama histeris dari pihak tergugat. Fajar hadir sendirian. Ia tidak mampu membawa Ibu Wati yang terbaring lemah di tempat penampungan sementara. Fajar tampak pasrah, seperti seseorang yang sudah mengakui kekalahan mutlak. Di sisi lain, Fiona datang dengan aura kemenangan yang tenang. Ia ditemani oleh Pak Haris, dan kali ini, ia juga didampingi oleh ayah dan ibu Fiona, yang hadir sebagai dukungan moral dan simbol bahwa Fiona kini memiliki benteng keluarga yang jauh lebih kuat daripada yang pernah ia miliki bersama Fajar. Hakim membuka sidang dan membacakan putusan resmi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, Fiona, terkait pengkhianatan, penyalahgunaan aset, dan kekerasan verbal oleh tergugat, Fajar, serta pengakuan terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan, maka majelis hakim memutuskan untuk 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat, Fiona, secara keseluruhan. 2. Menyatakan perkawinan antara Fiona dan Fajar putus karena perceraian yang sah. Suara hakim bergema, mengukuhkan akhir dari sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Fiona merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia kini resmi bebas. Putusan berlanjut ke masalah hukum yang lebih krusial. 3. Majelis hakim memutuskan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap telah diselesaikan dan dibayarkan oleh tergugat, Fajar, melalui penyitaan aset utama, yaitu rumah, untuk melunasi utang yang timbul akibat penyalahgunaan aset. Dengan demikian, Fajar tidak memiliki hak atas harta gonogini apapun, karena semua aset sah yang tersisa adalah milik Fiona yang diperoleh sebelum perkawinan atau dari warisan yang sudah diamankan. Fiona melihat Fajar menunduk, menerima kenyataan bahwa ia keluar dari pernikahan ini benar-benar tanpa apa-apa, bahkan tanpa hak untuk mengklaim secuil pun dari kekayaan yang dulu pernah ia anggap miliknya. 4. Majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang diderita penggugat, Fiona. Fajar diwajibkan membayar ganti rugi imaterial senilai 50 miliar rupiah, 50 miliar rupiah, kepada Fiona. Angka 50 miliar rupiah itu, yang jauh lebih besar dari utang 15 miliar sebelumnya, merupakan hukuman finansial terakhir dari Fiona. Angka yang mustahil dibayar oleh Fajar. Hukuman ini akan mengikat Fajar seumur hidupnya, memastikan ia tidak akan pernah bisa bangkit secara finansial dan selalu terbebani oleh utang pada mantan istrinya yang ia sebut bodoh. Setelah hakim menutup sidang, Pak Haris segera mendekati Fiona, tersenyum bangga. "Selamat, Nyonya Fiona, Anda resmi bebas. Dan keadilan telah ditegakkan." Fiona, setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris, meluangkan waktu sejenak untuk menatap Fajar. Fajar, yang kini sedang mencoba memproses besarnya tuntutan 50 miliar itu, mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras. "Fiona, 50 miliar? Kenapa kamu setega ini? Aku tidak akan pernah bisa membayarnya." Rintih Fajar dengan suara serak. Fiona melangkah maju, berdiri hanya 1 meter di depan mantan suaminya itu. "Tentu saja kamu tidak akan bisa membayarnya, Fajar. Itu bukan uang yang kucari. Itu adalah harga dari harga diriku yang kau injak-injak. Itu adalah harga dari kata, wanita bodoh, yang kau lemparkan kepadaku. Hukuman 50 miliar itu adalah pengingat seumur hidupmu bahwa kamu mengkhianati wanita yang memberimu segalanya.
Aku membiarkanmu menang, hanya untuk memastikan kekalahanmu adalah kekalahan terbesar dalam hidupmu. Fiona tidak menunggu jawaban Fajar. Ia berbalik, didampingi ayah dan ibunya, meninggalkan Fajar yang terduduk sendirian di bangku ruang sidang. Keesokan harinya, Fiona mengadakan sebuah acara kecil di kantornya. Ia tidak merayakan perceraian, melainkan merayakan kebebasan dan kesuksesannya. Dalam pidatonya, Fiona berbicara tentang perjalanan emosionalnya, tanpa menyebut nama Fajar atau Ibu Wati, tetapi semua orang tahu kisah di baliknya. Di puncak pidatonya, Fiona mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya, terdapat kalung berlian yang ia rancang khusus, berbentuk mahkota kecil yang elegan. Selama ini, aku selalu memakai berlian dan perhiasan yang diberikan orang lain, yang seringkali memiliki makna palsu dan janji kosong. Hari ini, ujar Fiona, suaranya penuh haru. Aku memberikan diriku sendiri mahkota sejati ini. Mahkota ini bukan simbol kekayaan yang bisa dicuri. Ini adalah simbol ketahanan, kecerdasan, dan harga diri yang tidak bisa dibeli atau dicuri oleh siapapun. Fiona mengenakan kalung mahkota itu di lehernya, bersinar di bawah lampu sorot. Momen ini adalah proklamasi kemenangannya yang sesungguhnya. Ia adalah seorang ratu, bukan karena status pernikahannya, melainkan karena ia mampu menyelamatkan kerajaan finansial dan jiwanya sendiri dari pengkhianatan. Di luar kantor Fiona yang meriah, Fajar dan Ibu Wati mendengar gemuruh tepuk tangan dari kejauhan. Mereka kini bersembunyi di sebuah gubuk kecil yang mereka temukan di pinggiran kota. Fajar tahu, Fiona kini telah mengenakan mahkota yang sesungguhnya, sementara ia dan ibunya harus menjalani sisa hidup mereka dalam kehancuran dan penyesalan, diikat oleh utang 50 miliar yang tidak akan pernah bisa terbayar. Fiona telah membuktikan, sekali lagi, aku tak sebodoh itu. 6 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian Fiona dan menjatuhkan hukuman finansial sebesar 50 miliar rupiah kepada Fajar. Bagi Fiona, 6 bulan ini adalah musim semi kedua dalam hidupnya. Ia sepenuhnya fokus pada kebahagiaan pribadinya, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang di lingkungan hangat rumah ayah dan ibu Fiona. Perusahaan startup yang ia dirikan kini menjadi raksasa di industrinya, dengan Fiona diakui sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh dan inspiratif di Asia Tenggara. Fiona tidak lagi melihat ke belakang. Kebebasan yang ia rasakan jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Ia menghabiskan akhir pekannya dengan kegiatan berkualitas bersama anaknya, mengajarkan putranya tentang kejujuran, integritas, dan nilai kerja keras, nilai-nilai yang gagal ditanamkan oleh Fajar. Ia menggunakan pengalamannya untuk menulis buku motivasi tentang financial intelligence dan ketahanan diri, yang segera menjadi bestseller dan menambah lapisan baru pada kesuksesan dan reputasinya. Bu Fiona, apakah Anda tidak pernah merasa lelah dengan semua pekerjaan dan tanggung jawab ini? Tanya salah satu karyawannya dalam sebuah sesi wawancara internal. Fiona tersenyum. Saya tidak merasa lelah. Saya merasa terisi. Dulu, energi saya habis untuk menjaga rahasia kebohongan orang lain dan berpura-pura tidak tahu. Sekarang, setiap energi yang saya keluarkan adalah untuk diri saya sendiri, untuk anak saya, dan untuk masa depan yang jujur. Itu membuat segalanya terasa ringan. Sementara Fiona bersinar terang, kehidupan Fajar dan Ibu Wati berada dalam kegelapan yang abadi. Mereka benar-benar menjadi pengemis, hidup dari belas kasihan dan pekerjaan serabutan yang mereka dapatkan di pasar tradisional. Ibu Wati, yang sakit-sakitan, tidak mampu lagi berjalan jauh. Fajar harus menopang hidup mereka berdua dengan menjadi kuli panggul, sebuah pekerjaan yang sangat jauh dari posisi manajer elit yang ia banggakan dulu. Penyesalan kini bukan lagi hanya karena kehilangan uang, tetapi penyesalan yang mendalam atas pilihan hidup mereka. Ibu Wati sering memanggil-manggil nama Fiona dalam tidurnya, memohon ampun, dan mengakui bahwa Fiona adalah wanita paling cerdas, bukan bodoh. Suatu hari, Fajar sedang bekerja mengangkut barang di sebuah gudang. Tanpa sengaja, ia mendengar sekelompok orang sedang membicarakan berita terbaru tentang Fiona. Hebat ya Bu Fiona itu. Baru 6 bulan cerai, perusahaannya sudah jadi yang terbesar. Lihat, dia baru saja beli private jet untuk keperluan bisnisnya, kata salah seorang buruh. Tentu saja hebat. Dia kan wanita cerdas. Bayangkan suaminya yang bodoh itu, menukar berlian asli dengan pasir. Sebutan, wanita bodoh,
itu malah jadi bumerang buat mereka berdua, sahut yang lain. Mendengar percakapan itu, Fajar merasakan tusukan di dadanya. Ia tidak hanya iri, tetapi ia merasakan penyesalan yang membakar. Ia ingat bagaimana Fiona memberinya kekuasaan, kekayaan, dan kehidupan yang stabil, dan ia menukarnya hanya untuk kepuasan sesaat dan keserakahan ibunya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan Fiona, tetapi ia kehilangan kesempatan seumur hidup untuk menjadi pria yang lebih baik. Fajar memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Ia tahu Fiona sering mengunjungi yayasan amal tertentu di Jakarta. Dengan pakaian lusuh dan wajah penuh debu, Fajar menempuh perjalanan jauh hanya untuk menunggu Fiona. Setelah berjam-jam menunggu, mobil Fiona, yang kini jauh lebih mewah dan dijaga ketat, tiba. Fiona keluar dari mobil, tampak anggun dan berwibawa. Fajar segera menghampirinya, menerobos pengawalnya. "Fiona, tunggu!" teriak Fajar. Fiona, yang melihat Fajar dalam kondisi yang mengenaskan, berhenti. Ia melihat Fajar bukan dengan marah, tetapi dengan rasa iba yang jauh, seolah melihat sebuah kesalahan masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. "Ada apa lagi, Fajar?" tanya Fiona tenang. Aku hanya ingin bertemu sekali lagi, Fiona. Aku tahu aku tidak punya hak. Aku tahu 50 miliar itu akan mengikatku selamanya. Tapi aku hanya ingin mengatakan, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku menyesal," ujar Fajar, isakannya tertahan. "Aku bukan hanya menyesal karena kehilangan uangmu. Aku menyesal karena aku kehilangan dirimu. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah ada, dan aku benar-benar bodoh. Ibu Wati juga menyesal. Dia sekarang sakit dan dia hanya memanggil namamu." Fiona diam sejenak. Ia memandang Fajar, yang kini benar-benar menjadi bayangan dari pria yang dulu ia cintai. "Aku menghargai pengakuanmu, Fajar," kata Fiona. Suaranya lembut tapi mengandung batas yang tak bisa dilewati. "Aku tahu kamu menyesal. Tapi penyesalanmu tidak bisa mengembalikan waktu, juga tidak bisa menghapus penghinaan yang telah kamu lakukan padaku. Aku sudah memberimu kesempatan seumur hidup. Kamu memilih pengkhianatan." Fiona melanjutkan, "Aku sudah menutup bab ini, Fajar. Aku bahagia dengan anakku dan orang tuaku. Mereka adalah mahkota sejatiku. Kamu dan Ibu Wati harus belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku harap kamu menemukan kedamaian, tetapi aku tidak akan pernah kembali, dan aku tidak akan mencabut hukuman itu." Fajar tahu, inilah akhir yang sesungguhnya. Fiona telah memberinya pengampunan dalam bentuk pengakuan, tetapi bukan dalam bentuk bantuan finansial atau kesempatan kedua. Fajar menunduk, menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya menyadari bahwa balas dendam Fiona bukanlah tentang uang, melainkan tentang menegakkan prinsip keadilan yang ia yakini. Fiona berbalik dan masuk ke dalam mobil. Ia tidak lagi melihat Fajar. Ia melihat ke depan, ke arah masa depan yang cerah dan penuh harapan. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa aku tak sebodoh itu. Fajar ditinggalkan sendirian, dengan penyesalan yang akan menjadi bayangan yang terus mengejarnya seumur hidup. Setahun telah berlalu sejak putusan cerai resmi dijatuhkan. Waktu telah membuktikan bahwa keputusan Fiona untuk diam dan merencanakan kehancuran Fajar dan Ibu Wati adalah strategi yang paling mematikan dan efektif. Kehidupan Fiona kini adalah kanvas kebahagiaan yang sempurna, jauh dari warna-warna palsu kemewahan yang dulu mengikatnya. Fiona merayakan ulang tahun pertama kebebasannya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Sebuah makan malam hangat bersama ayah dan ibu Fiona serta putranya. Di dalam rumah orang tuanya yang selalu memberinya perlindungan, Fiona benar-benar menemukan kembali dirinya. Ia telah mengundurkan diri dari perusahaan startup yang ia dirikan untuk fokus pada investasi dan charity, menggunakan pengaruhnya untuk membantu wanita-wanita lain yang menjadi korban pengkhianatan dalam rumah tangga. "Putriku, kamu telah melalui badai yang luar biasa," ujar ayah Fiona, mengangkat gelasnya. "Dan kamu keluar sebagai pemenang, bukan karena kekayaanmu, tetapi karena kekuatan hatimu." Fiona tersenyum, mengenakan mahkota sejati di lehernya, yang kini menjadi lambang pribadinya. "Aku sudah tidak butuh pengakuan dari orang lain lagi, Ayah. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tak sebodoh itu. Itu sudah cukup." Di mata publik dan media,
Fiona adalah seorang ikon. Cerita tentang CEO cerdas yang membalas dendam pada suami pengkhianat dan ibu mertua serakah menjadi legenda urban. Kisahnya memberi harapan pada banyak wanita yang merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat. Di sisi lain kota, kehidupan Fajar dan Ibu Wati adalah kisah pilu tentang akibat keserakahan. Mereka tidak pernah berhasil bangkit. Utang 50 miliar rupiah dari ganti rugi imaterial yang harus dibayar Fajar adalah rantai abadi yang mengikatnya pada kemiskinan. Setiap pekerjaan yang Fajar dapatkan, sekecil apapun, selalu terbebani oleh bayang-bayang utang yang tak terlunaskan. Ibu Wati, yang kesehatannya memburuk drastis, kini menghabiskan hari-harinya di tempat penampungan umum. Ia seringkali meracau, memohon maaf kepada Fiona, dan mengutuk kartu platinum yang dulu ia gunakan dengan bangga. Ia tidak lagi membanggakan dirinya sebagai sosialita. Ia hanya seorang wanita tua yang menderita, ditinggalkan oleh keserakahan dan kesombongannya sendiri. Fajar, meskipun harus merawat ibunya, juga tidak bisa lagi memberikan cinta. Hubungan mereka hancur, digantikan oleh rasa saling menyalahkan yang dingin. Pada suatu sore yang dingin, Fajar menemukan sebuah artikel di koran bekas. Di halaman depan, terpampang foto Fiona yang tersenyum lebar, sedang meresmikan yayasan amal baru. Di bawah foto itu, tertulis headline, Fiona, Ratu Bisnis yang menjadikan integritas sebagai mahkota. Fajar membaca artikel itu berulang kali. Ia melihat Fiona yang kini jauh lebih bersinar, lebih berkelas, dan jauh lebih bahagia. Ia membandingkan foto Fiona dengan kondisinya saat ini. Pakaiannya compang-camping, tangannya kasar, dan masa depannya gelap. Di momen itu, Fajar akhirnya menyadari penyesalannya yang paling hakiki. Ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan kesempatan untuk hidup jujur. Ia kehilangan wanita yang sangat mencintainya dan yang bisa mengangkatnya, hanya karena ia memilih jalan pintas melalui kebohongan dan penghinaan. Fajar tidak mencoba menghubungi Fiona lagi. Ia tahu, Fiona sudah berada di dunia yang berbeda, di tempat yang tidak bisa ia jangkau lagi. Ia menerima hukuman 50 miliar itu sebagai takdirnya, sebuah monumen peringatan abadi atas kebodohannya sendiri. Akhir yang baru untuk Fiona. Fiona, yang kini berstatus janda kaya raya dan bahagia, tidak terburu-buru mencari pasangan baru. Ia telah menemukan cinta sejati dalam dirinya sendiri dan anaknya. Ia adalah simbol wanita mandiri yang tidak membutuhkan pria untuk memberinya kekayaan atau kebahagiaan. Pada ulang tahun kebebasannya, Fiona menyumbangkan sebagian besar hasil penjualan buku dan asetnya yang diselamatkan untuk mendirikan pusat pelatihan finansial bagi para ibu rumah tangga. Ia ingin memastikan wanita lain memiliki senjata, kecerdasan finansial agar tidak mudah diremehkan atau dikhianati. Dalam sebuah wawancara televisi yang sangat emosional, Fiona ditanya tentang mantan suaminya dan ibu mertuanya. Apakah Anda menyesal dengan keputusan yang Anda ambil, yang membuat mereka kehilangan segalanya? Tanya pembawa acara. Fiona menatap kamera dengan tenang, air matanya berkaca-kaca tetapi tidak tumpah. Saya tidak menyesali keputusan saya. Saya menyesal karena harus melakukannya. Saya berharap mereka menemukan kedamaian, dan saya berharap mereka belajar bahwa harga sebuah kebohongan dan keserakahan jauh lebih mahal daripada kebahagiaan sesaat. Fiona mengakhiri wawancara itu dengan senyuman tulus, senyuman seorang pemenang sejati. Ia telah meraih segalanya, cinta diri, karir, kebebasan, dan mahkota. Fajar dan Ibu Wati mendapatkan apa yang mereka tanam, kemiskinan abadi dan penyesalan seumur hidup. Kisah Fiona adalah pelajaran pahit bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan waktu yang tepat untuk menyusun pembalasan yang sempurna. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada Fajar yang arogan, bahwa wanita yang dicap bodoh adalah wanita paling cerdas dan paling mematikan. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan kecerdasan dan kesabaran seorang wanita, karena keheningannya adalah waktu yang tepat untuk menyusun kehancuran bagi para pengkhianat, 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 bagi para pengkhianat,
bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat, bagi para pengkhianat.